Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang rancangan pembuatan dan pemastian mutu sediaan obat tradisional. Untuk materi yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tablet ekstrak jahe merah atau Zingiber Officinale Rocks secara granulasi basah. Untuk tabel of content atau isi dari pemaparan saya kali ini yaitu mengenai tentang latar belakang, gambaran rancangan produk sediaan, dan metode uji pemastian mutu. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Nah, tumbuhan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari maupun sebagai obat. Memasuki abad ke-20, kira-kira 100 tahun yang lalu, pabrik farmasi terlibat aktif dalam pengembangan ekstraksi, penelitian, dan pemasaran senyawa aktif yang berasal dari tumbuhan obat. Nah, pada dekade ini, penggunaan obat didorong untuk kembali ke alam atau back to nature dengan mendayagunakan obat berbahan alam, yakni obat tradisional. Mahalnya harga obat modern dengan efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat tersebut menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan obat tradisional. Salah satu tumbuhan tradisional yang digunakan untuk obat diantaranya adalah tumbuhan jahe merah. Jahe merah atau Zingiber Officinale Rocks merupakan salah satu dari temu-temuan suku Zingiberaceae yang berperan penting dalam berbagai aspek di masyarakat Indonesia. Jahe merah sudah digunakan sebagai obat secara turun-temurun karena mempunyai komponen volatil atau minyak atsiri dan non-volatil atau oleoresin paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis jahe yang lain, yaitu kandungan minyak atsirinya sekitar 2,58 sampai 3,90% dan oleoresinnya mengandung sekitar 3%. Tablet jahe yang ada di pasaran masih sedikit, kebanyakan dalam sediaan kapsul dan sirup. Sediaan tablet dibandingkan dengan bentuk sediaan oral lainnya, ternyata tablet benar-benar memberikan keuntungan dalam bentuk tempat atau ruangan yang paling kecil yang diperlukan untuk penyimpanan. Juga tablet mudah dikontrol, mudah dibawa, dan ongkosnya rendah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yaitu meliputi mortir dan stemper, neraca analitik, pipet tetes, corong, kertas saring, kertas perkamen, beker gelas, cawan porselen, gelas ukur, dan Erlenmeyer. Untuk bahannya sendiri pasti ada jahe merah, gelatin, talkum, laktosa, dan MG stearat. Selanjutnya di sini ada formulasi sediaan. Saya cantumkan formulasi sediaannya, bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke teknik pembuatan. Untuk teknik pembuatannya itu ada 9 step. Yang pertama itu ada alat-alat yang digunakan dibersihkan dan ditimbang semua bahan yang digunakan. Kemudian laktosa dimasukkan ke dalam lumpang dan digerus lalu ditambahkan cornstarch. Kemudian ekstrak jahe merah ditambahkan ke dalam lumpang dan digerus homogen. Setelah itu, bahan pengikat dibuat dengan konsentrasi yang telah ditentukan di formulasi yang tadi. Kemudian pengikat yang telah dibuat ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam lumpang hingga terbentuk massa yang kompak. Setelah itu, massa yang kompak diayak dengan ayakan mes nomor 14 dan dikeringkan. Setelah kering, massa yang kering diayak kembali dengan ayakan mes nomor 16. Jadi di sini menggunakan dua tipe pengayakan, yaitu pengayakan nomor 14 dan pengayakan mes nomor 16. Setelah itu, talkum dan MG stearat ditambahkan ke dalam granul yang kering dan dilakukan uji preformulasi. Selanjutnya ada metode pemastian mutu yang meliputi uji preformulasi dan evaluasi tablet. Pertama-tama ada uji preformulasi meliputi sudut diam granul, yaitu tiap formula dituang pelan-pelan lewat corong, sementara bagian bawah corong ditutup, kemudian penutup dibuka dan granul dibiarkan mengalir keluar. Diukur tinggi dan jari-jari kerucut yang terbentuk, kemudian ditentukan sudut diamnya. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 sampai 40 derajat. Kemudian yang kedua ada penetapan waktu alir granul. Granul yang akan dicetak dimasukkan ke dalam corong alir lalu dialirkan hingga seluruh granul mengalir.
Waktu alir ditentukan hingga seluruh formula mengalir keluar. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Selanjutnya ada penetapan indeks tab. Penentuan indeks tab dilakukan dengan cara granul dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai garis tanda dan dinyatakan sebagai volume awal atau V1. Kemudian gelas ukur dihentakkan sebanyak 20 kali dengan alat yang dimodifikasi sehingga diperoleh volume akhir atau V2. Untuk syarat indeks tab lebih kecil dari 20%. Kemudian ada evaluasi tablet yang meliputi keseragaman bobot, uji friabilitas, uji hancur, dan uji kekerasan tablet. Untuk yang pertama ada uji keseragaman bobot. Timbang 20 tablet, hitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. Jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet. Tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B. Selanjutnya ada uji friabilitas. Penetapan friabilitas tablet menggunakan alat Roche friabilator. Tablet yang akan diuji sebanyak 20 tablet, ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu, dimasukkan ke dalam alat dan diputar selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang, kemudian kehilangan bobot tidak lebih dari 0,8% untuk syarat uji friabilitas. Kemudian uji kekerasan tablet. Untuk penetapan kekerasan tablet menggunakan alat Strong Cob Hardness Tester. Tablet yang akan diuji sebanyak 5 tablet, diletakkan sebuah tablet antara anvil dan punch tegak lurus. Tablet dijepit dengan cara memutar skrup pemutar sampai lampu stop menyala. Skrup ditekan dan dicatat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk skala pada saat tablet pecah. Percobaan ini dilakukan untuk 5 tablet dan syarat kekerasan tabletnya yaitu sekitar 4 kg sampai 8 kg. Kemudian ada uji waktu hancur. Untuk alat yang digunakannya yaitu disintegrator tester. Alat terdiri dari suatu rangkaian keranjang, gelas piala berukuran 100 ml, termostat dengan suhu 36 sampai 38 derajat Celcius, dan alat untuk menaik turunkan keranjang dengan frekuensi 29 sampai 32 kali per menit. Caranya yaitu satu tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung dari keranjang, kemudian dimasukkan satu cakram pada tiap tabung dan dijalankan. Sebagai media digunakan air suling dengan suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Pada akhir batas waktu dinyatakan sebagai waktu hancur tablet, yaitu waktu di mana semua bagian tablet telah melewati kawat kasa. Pengujian dengan 6 tablet di mana selama 15 menit seluruh tablet telah hancur dan melewati kasa pada tabung. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ini ada sumber yang saya pakai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.